apa yang menjadi keinginan pimpinan pemerintah daerah itu harus diwujudkan oleh bawahannya sampai di level paling bawah. Sinkronisasi, sinergitas itu harus dipadukan untuk mewujudkan akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan yang layak. Maka yang hari ini kami mampu lakukan dan kami dorong adalah bagaimana OPD semuanya harus memberikan atau membuat program, program itu yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan dan usaha teman-teman di Komisi 5 juga menjadi pahala dan keberkahan lah begitu. Betul. Kira-kira. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan Radar Banten Podcast. Masih bersama saya Aditya Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Muhammad Nizar. Mau bahas apa sih sebenarnya Pak Nizar ini di podcast Radar Banten kali ini? Banyak yang bakal dibahas, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai urusan sosial nanti kita tanya-tanya ke Pak Nizar. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, jangan lupa tonton tayangan ini di YouTube channel kita di Radar Banten Official dan bisa juga disaksikan di aplikasi Spotify. Langsung saja kepada Pak Nizar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Om Adi. Bisa dibuka dong maskernya. Boleh, kita boleh, sudah terapkan prokes. Iya. Biar muka gantengnya kelihatan. Lagian kalau terhambat-hambat ya pakai masker ya. Iya. Jadi memang ya enaknya pakai. Kan muka Arabnya nggak kelihatan kalau pakai masker kan. Jadi biar lebih tampil tayangannya enak kita dilihat. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Aktivitas sibuk apa Bang? Ya biasa ya. Ya tugas dan fungsi anggota DPR lah. Siap. DPRD. Jadi kalau memasuki akhir-akhir tahun ya kalau di Dewan pembahasan anggaran kan. Pembahasan anggaran dan kebetulan kita lagi akan membahas APBD 2022 ya. Sementara KUA PPAS-nya sudah disahkan kemarin pada tanggal 28. Nah, selebihnya ya fungsi pengawasan. Ya, biasa pengawasan, melakukan controlling kepada OPD begitu ya. Terus juga ada beberapa pansus memang yang sedang dilakukan di DPRD. Iya. Menarik soal terkait fungsi pengawasan Bang. Komisi 5 ini kalau saya perhatikan ya, dari 5 komisi yang ada, Komisi 5 ini paling aktif. Dulu menggagas hari aspirasi. Ketika dewan lain sibuk kunker, Komisi 5 ada kalau nggak salah hari Rabu ya Bang atau Kamis itu banyak masyarakat yang datang hanya untuk mengeluhkan ke Komisi 5, menyampaikan aspirasi lah begitu. Dan dengan setianya Ketua Komisi 5, Sekretaris Komisi 5 menerima keluhan mereka. Apa sih Bang sebenarnya yang menjadi pemikiran Komisi 5 gitu ketika dewan lainnya nyaman gitu kan dengan kunker segala macam, ini justru melayani masyarakatnya itu betul-betul. Ya, jadi kan perlu diketahui oleh masyarakat luas juga bahwa Komisi 5 ini bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Di mana kami memiliki ada 10 mitra ya yang semua bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Ada 9 OPD begitu, terus kemudian ada 1 biro. OPD Kesra ini ada di persoalan pendidikan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, terus kemudian ada Biro Kesejahteraan Rakyat, terus kemudian ada bencana juga di situ, terus kemudian ada sampai urusan gender juga ada di Komisi 5 ya. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa juga, terus kemudian DP3 AKKB itu yang tentang anak, perempuan dan keluarga begitu ya. Jadi Kesra ini memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kemudian fungsi kontrol kita itu tentu harus melihat ke lapangan langsung begitu. Akan tetapi kita juga melihat waktu ini kadang terbatas ya. Ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita prioritaskan begitu. Nah, jadi mungkin atas dasar itu kemudian kami membuka ruang kepada masyarakat pada umumnya begitu. Siapapun yang ingin
memberikan masukan, memberikan keluh kesah, itu kami terbuka di komisi, ya boleh secara lisan, terus kemudian kita agendakan, terus kemudian ada juga yang secara formal, begitu mereka mengirimkan surat kepada kita, Komisi 5, kemudian kita jadwalkan hari yang memang lowong dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan masukan, mendapatkan keluh kesah yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan OPD masing-masing. Nah, hari ini memang untuk sekarang itu yang kita banyak dapat keluhan itu rata-rata terkait dengan tenaga kerja. Kerja. Kenapa tenaga kerja, Bang? Ya, karena banyak persoalan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi hari ini begitu, ada perusahaan yang memang meliburkan, terus kemudian tetap dapat upah tapi separuh begitu. Ada yang meliburkan cuma tidak dapat sama sekali begitu. Sementara kondisi beberapa kali penerapan, ada dulu PSBB di PSBB dulu PSBB sangat ketat, hampir 3 bulan begitu ya, itu cukup drop. Nah, tahun ini adanya PPKM darurat kan luar biasa. Nah, terus belum lagi ada perusahaan-perusahaan memang yang merumahkan tenaga kerjanya, tapi kemudian kewajiban dari perusahaan kadang-kadang tidak dipenuhi begitu. Jadi keluh-keluh kesah seperti ini kemudian kami tampung ya, kami akan sampaikan ke OPD terkait yang harus kita perjuangkan, karena apapun ceritanya selain tugas fungsi kita yang diatur oleh undang-undang ya, pengawasan, budgeting begitu, sampai dengan legislasi begitu ya, membuat peraturan daerah ya. Tapi kita kan nggak boleh lupa bahwa pada saat kita dilantik, kita mengucapkan bahwa kami bersungguh-sungguh akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, jadi aspirasi masyarakat bagian dari indikator yang memang harus kita laksanakan dalam tugas dan fungsi kita sehari-hari gitu. Betul. Persoalan tenaga kerja, belum lagi persoalan kesehatan, pendidikan. Di awal-awal pemerintahan baru yang dilantik, itu kan menjadi concern ya, masyarakat begitu menunggu-nunggu misalkan pelayanan kesehatan gratis, yang pada akhirnya realisasinya di luar dugaan lah begitu ya. Kurang, saya tidak berbicara gagal ya, tapi di luar dugaan. Sempat juga nggak itu jadi keluhan, apalagi Dewan kan reses ke masyarakat ya, pastinya mereka menagih janjinya ke siapa lagi, yang otomatis kalau masyarakat bawah mereka yang ditemui saja gitu, yang menyampaikan unek-uneknya. Banyak keluhan seperti itu. Banyak sekali. Belum lagi terkait dengan persoalan pandemi, masyarakat itu tidak bisa bekerja, yang punya warung nggak bisa buka warung begitu ya. Terus kemudian tidak ada aktivitas. Nah, sementara kita sebagai makhluk hidup perlu makan begitu, tapi tidak ada sumber untuk makan begitu. Nah, ini yang banyak kami dapatkan soroti begitu, bahwa memang pemerintah pusat menganggarkan terkait dengan telah diberlakukannya PPKM darurat sehingga masyarakat kewalahan begitu, tapi harapannya adalah pemerintah provinsi juga harusnya bisa ikut berperan serta, hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini yang kami dorong. Kemarin memang terjadi persoalan ketika misal ada bantuan sosial yang memang sudah merupakan bagian dari RPJMD, kemudian ingin dipotong. Nah, kita menjadi pertanyaan kan begitu. Nah, akhirnya kita berjuang di badan anggaran, kita suarakan itu di media, kita suarakan itu di rapat-rapat, akhirnya itu dikembalikan, alhamdulillah. Cuma itu sebatas program yang sudah dicanangkan di awal begitu. Nah, yang kami hari ini belum berhasil memperjuangkan adalah bagaimana kehadiran pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan sosial lainnya terkait dengan terdampak COVID. Nah, kalau 2020 memang disiapkan, apalagi itu masif ya, pemerintah pusat memberikan bantuan ya, terus kemudian berlapis lah bantuan berlapis ya. Walaupun memang bantuan itu bentuknya yang menerima bantuan pusat, provinsi nggak boleh dapat lagi. Nah, sama juga pusat sudah terima, provinsi sudah terima, yang di kabupaten kota nggak boleh dapat lagi. Artinya itu agak sedikit merata lah, walaupun itu masih aja ada keluhan, karena di masyarakat kalau kita lihat terkait dengan seharusnya si A itu layak
tapi malah yang nggak berhak dapat, yang layak dapat nggak dapat begitu. Atau Nah itu karena keluarganya aparatur. iya. Jadi, nah itu menjadi evaluasi kita di internal. Makanya saya sampaikan kepada dinas sosial bahwa kita perlu melakukan evaluasi terkait pendataan. Walaupun argumentasi dari dinas sosial provinsi bahwa dinas sosial provinsi hanya menerima data dari pemerintahan kabupaten kota yang dikolek, mungkin ada pendamping, ada PSM dan lain sebagainya, ya. Nah sementara provinsi hanya mensortir data-data itu, terus kemudian baru direalisasikan. Nah walaupun itu, tapi saya menekankan kepada dinas provinsi ini harus dikoordinasikan dengan kabupaten kota. Jangan sampai kemudian yang mengolek data ini ada oknum, ya kan? Memang nggak semua, tapi ada. Nah kita mencoba untuk meminimalisir terkait dengan persoalan-persoalan begini, dan ini sedang dilakukan evaluasi, Mas Adit. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi begitu. Karena menurut saya pendataan ini cukup penting, Bang. Kita tidak tahu kemarin pandemi akan seperti ini. Persoalan pendataan harusnya kalau itu dilakukan sudah benar sejak awal, tidak lagi dipusingkan kan dengan hal-hal begitu. Tinggal misalkan datanya kalau memang real tinggal dipakai gitu kan, kemudian tepat sasaran. Tapi kan yang terjadi kadang data dinas sosial dengan data kependudukan yang masyarakat miskin itu kan kadang berbeda. Nah itu makanya kenapa yang seharusnya dapat kemudian tidak dapat gitu. Berarti ini menjadi leading sektor dinas sosial provinsi ke kabupaten kota. Iya. Jadi memang kalau fiktif sih saya belum pernah dapetin terkait dengan laporan pendataan di bawah. Akan tetapi persoalan tepat sasaran. Ingat nggak yang waktu di Kota Serang yang sempat ramai? Sebelahnya dapat, ini yang berprofesi sebagai pemulung kalau tidak salah tidak dapat, yang akhirnya ramai. Betul. Itu kan salah satu contoh sebenarnya dari banyak persoalan. Iya betul. Jadi ada yang rumahnya dianggap sudah mapan, dia punya 3 motor misal begitu, tapi tetap dapat, sementara orang yang nggak punya apa-apa nggak dapat. Jadi, nah inilah fungsi DPRD sebenarnya. Jadi kita berharap ini tidak terulang dan kita evaluasi. Nah terkait dengan persoalan pendidikan begitu, banyak juga memang yang menjadi polemik hari ini adalah ketika pemerintah pusat menerapkan sistem zonasi, begitu, sistem zonasi. Nah kalau kita melihat realita di lapangan bahwa memang sistem zonasi ini bisa akan kita terapkan ketika secara infrastruktur kita sudah mumpuni, ya. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Banten, memang infrastruktur pendidikan untuk negeri SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi itu belum merata. Nah, ini kan sedang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi, terutama di Dinas Kesehatan terkait dengan pembangunan SMA, SMK dan beberapa SKH begitu. Nah, jadi seharusnya kelenturan-kelenturan ini juga harus diberikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan yang pelik secara terus-menerus tiap tahunnya, begitu. Terkait PPDB terkait dengan PPDB. Belum lagi kita bicara dengan sektor swasta, pada sektor swasta. Jadi kalau kita ingin ekonomi ini kita baik, maka kan semua sektor itu kan harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan, ya, termasuk misal persoalan pendidikan, sekolah swasta. Nah kalau kita fokus semua masyarakat kita sekolah di negeri, coba bayangkan bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada existing itu. Sudah banyak buktinya tidak kebagian siswa karena memilih masuk negeri. Ya begitu. Nah jadi tahun lalu terjadi tuh di Serang, di Kota Serang. Iya, di Serang, bahwa ada sekolah swasta yang memang dari dulu bagus. Padahal dulu favorit banget itu sekolah. Favorit banget. Nah, kemudian hari ini tutup. Nah, ini kan persoalan. Jadi kita tidak boleh bicara terkait sektor pemerintahan saja, negeri saja, tapi ini kan kebijakan pemerintah pusat, Bang, terkait peraturan PPDB ini. Berarti seharusnya pemerintah pusat pun lebih peka ya. Ini serahkan saja ke daerah, karena yang mengetahui kondisi daerah, konsep pendidikannya itu kan mulai dari gubernur, bupati, wali kota begitu. Betul. Karena begini,
pemerintah pusat, saya nggak tahu ya bagaimana cara mereka membaca, tapi kalau kita lihat ke daerahan, ya kearifan lokal dan sebagainya, tentu mereka harusnya membuat kebijakan secara umum saja. Detailnya itu diserahkan kepada pemerintah provinsi, karena secara pembangunan dan kemajuan kita ini jauh berbeda. Ya, kalau kita bandingkan Tangerang misalnya dengan wilayah kita yang di selatan, kan luar biasa begitu ya. Nah, belum kita lagi misal mendapatkan persoalan terkait dengan kondisi pandemi, masyarakat harus sekolah di mana? Rumah masing-masing, melalui daring. Itu juga persoalan. Sementara subsidi kuota tidak disiapkan. Ya, kan kalaupun sudah ada bantuan, kita harus pikirkan bagaimana di wilayah selatan. Kadang-kadang internetnya, koneksinya itu menjadi problem begitu. Maka saya bilang bahwa kebijakan itu boleh diatur secara umum saja di pemerintah pusat, tapi kemudian yang mengerti persoalan daerah adalah orang daerah begitu. Nah, sehingga ini bisa kita urai secara perlahan, kita dapatkan solusinya biar tertata dengan baik semuanya. Belum lagi bicara terkait dengan dinas kesehatan misalnya, ya kan? Ya, jadi memang pelik sekali begitu. Belum bicara terkait dengan BPJS-nya. Saya kemarin habis ketemu dengan masyarakat di Tatakan di Kota Serang. Tatakan di Kota Serang. Bagaimana sulitnya mendapatkan akses agar masyarakat miskin ini bisa membuat BPJS. Nah, alhamdulillah memang di provinsi kita ada kebijakan SKTM. Tapi lagi-lagi SKTM itu adalah kebijakan sektoral yang kita buat, yang itu hanya bisa diakomodir di pemerintah provinsi. Artinya kalau yang punya SKTM hanya boleh berobat di RSUD begitu. Nah, sementara masyarakat kalau berobat di RSUD aksesnya jaraknya jauh dan sebagainya. Nah, ini kita jawab semua. Maka ada pemikiran dari Komisi 5 bagaimana pemerataan fasilitas kesehatan itu harus menjadi prioritas. Vaskes tingkat pertama berarti Puskesmas. Bagaimana kita membuat vaskes, fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing itu menjadi prioritas. Nah, alhamdulillah misal untuk tahun ini sedang dianggarkan terkait dengan renovasi misal atau penambahan pembangunan ya di Rumah Sakit Malimping, di Cilograng, kita akan buat juga rumah sakit di Labuan kan begitu. Nah, ada beberapa perwakilan dari teman-teman Tangerang Raya juga menginginkan bagaimana akses fasilitas kesehatan provinsi itu bisa dirasakan oleh teman-teman Tangerang Raya. Maka waktu itu hadir pemikiran bagaimana Tangerang Raya ini juga kita buatkan rumah sakit provinsi. Nah, kadangkala masyarakat kan nggak tahu kewenangan kita, kewenangan provinsi yang mana, kewenangan kabupaten yang mana, terus kemudian kewenangan pusat yang mana, gitu. Tahu-taunya Pak sakit nggak dapat rumah sakit, tolong dibantu. Sementara posisi masyarakatnya ada di daerah Cipondoh sana, misal begitu. Nah, kita bisa bantu karena akses kita kan di pemerintah provinsi, kita bisa bantu. Tapi ibu mau nggak ke rumah sakit? Karena di Tangerang Raya itu cuma ada RSUD Balar aja ya. Yang milik kabupaten nggak ada. Pemerintah pusat nggak, pemerintah provinsi nggak ada. Nggak ada. Ada di kabupaten, Kota Tangerang juga punya. Itu punya Tangsel, Kota Tangerang dan kabupaten. Di Kota Tangsel juga punya begitu. Nah, walaupun memang di Tangerang Raya itu banyak sekali rumah sakit, tapi kalau kita lihat kondisi masyarakat yang ekonominya cukup lemah begitu. Nah, kalau kemudian sinergitas BPJS-nya sudah terintegrasi dengan baik, semua sudah merata terbagi begitu, saya yakin swasta pun ada kan yang menerima BPJS. Nah, ini juga harus tambal sulam. Jadi makanya sinkronisasi, sinergitas itu harus dipadukan untuk mewujudkan akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan yang layak. Tapi kan sempat punya pemikiran berobat gratis pakai KTP, Bang. Jadi memang kadang-kadang Mas Adit, ide itu mudah, ya, ide itu mudah, gampang gitu. Tapi ketika kita merealisasikannya, mewujudkannya, melaksanakannya, itu rumit begitu. Jadi juga sama sepertinya teori itu gampang gitu, tapi ketika dipraktekkan kadang-kadang melenceng dari teori gitu, Mas Adin. Nah, jadi itulah pelik suka dukanya menjadi anggota DPRD, apalagi kita di Komisi 5. Belum lagi Bang persoalan pandemi ini, kasus Covid yang kemarin meningkat ya.
pengawasannya ada di Komisi 5 kan, Iya. Dinas Kesehatan, Satgas, Iya. kemudian pasti Itu telepon. semua terkait dengan Komisi 5. Ya kan? Kayaknya air mata bener Komisi 5 ini kan. Jadi memang semuanya di Komisi 5. Pencegahan. Leading sektornya BPBD, ya. Iya. Bagaimana kemudian BPBD walaupun dengan anggaran yang begitu minim. Ya. Maka ini perlu kita sampaikan juga dan kita mengingatkan kepada Pak Sekda harus ingat bahwa kepala BPBD ini Pak Sekda yang itu kadang-kadang terlupakan begitu. Nah, Sekda ini kepala BPBD, beliau itu pembina ASN, ketua TAPD, Ya. artinya paling berkuasa ya di TAPD itu kan ketuanya begitu. Ya, betul. Jangan dilupakan ini bapak loh kepala BPBD. Nah, sementara yang sehari-hari di situ bentuknya adalah kepala pelaksana begitu. Mungkin karena itu akhirnya memilih mundur, Bang. Oh, ini lari juga. Tapi kita tidak tahu juga. Mungkin karena kebanyakan jabatan. Enggak. Jadi BPBD ini memang sesuatu yang apa ya? OPD yang memang harus punya perhatian khusus juga, Mas Adit, karena pertama Banten kalau dilihat dari tingkat kerawanan bencananya juara satu. Tingkat kerawanan bencana. Iya, tingkat kerawanan bencana juara satu. Terus kemudian karena apa? Karena kita setiap tahun kita tidak luput dari bencana, ya, walaupun tempatnya berbeda-beda. Bencana tsunami 2019, banjir bandang Lebak di awal tahun ya. Banjir bandang Cukup. Lebak. Tapi menurut saya dengan keterbatasan anggaran kemudian personel yang boleh dibilang belum terlalu besar ya, tapi penanggulangannya menurut saya hebat. Artinya gerakan BPBD itu terkait ketika ada bencana itu langsung sigap dan tanggap gitu. Ya, Bang. kita lihat kan kasat mata ya. Karena di sini pertama ada satgasnya, ya ada satgasnya. Itu saya pikir menjadi reward juga buat BPBD dengan anggaran yang begitu minim, ya. Tapi kemudian dalam situasi apapun mereka sangat tanggap. Nah, walaupun mereka tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat keluhan bahwa banyak juga kritikan di bawah. Nah, ini yang kita pikirkan terkait dengan anggaran. Kenapa kita butuh perhatian khusus kepada BPBD? Secara kelengkapan sangat minim. Ya, sangat minim. Nah, apa yang hari ini masyarakat lihat, BPBD bergerak hampir 100% itu adalah karena adanya BNPB. Oh, BNPB. BNPB. Jadi semua BNPB itu melakukan dropping kepada BPBD di provinsi masing-masing, sehingga itulah yang menjadi modal. Nah, coba bayangkan kalau anggaran kita cukup, leluasa, tentu tidak seperti ini. Akan lebih bagus lagi, akan lebih keren lagi begitu. Nah, BPBD ketika ada bencana, ini kan yang pertama. Istilahnya kalau di dalam kesehatan kan P3K ya. P3K pertolongan pertama begitu. Nah, coba bayangkan mereka ini tidak punya buffer stok bantuan kepada masyarakat. Ketika mereka masuk kepada lokasi tertentu di tempat bencana, ya kan? Kita kan nggak tahu kondisi di dalam itu bagaimana. Berarti dropping dari sini langsung ke lokasi tidak ada buffer stok di daerah misalkan gitu ya? Iya, tidak udah buffer stok. Nah, mungkin ya kalau ada sisa ya bisa dibawa. Tapi kalau nggak ada, nah kita hanya berharap dengan bantuan pemerintah pusat. Makanya saya berteriak kali BPBD ini salah satu OPD yang harus menjadi perhatian khusus kita. Makanya Pak Sekda jangan lupa Bapak ini kepala BPBD, Bapak ini sebagai ketua TAPD, mbok ya dilihatlah begitu ya. Belum lagi bicara terkait dengan alat kelengkapan. Begitu. Padahal APBD kita sebenarnya mampu kan Bang, kalaupun harus BPBD melengkapi semua logistik, saran dan prasarananya itu tadi. Seharusnya mampu. Seharusnya mampu. Tapi mungkin ada ada prioritas lain ya yang kemudian anggaran ini menjadi perhatiannya ke prioritas yang lain. Makanya saya menyayangkan mestinya OPD yang dianggap kecil. Kenapa saya bilang kecil ya? Karena dikasih anggarannya kecil begitu. Padahal tugasnya luas ya Bang, berat. Luas. Nah, belum lagi Mas Adit,
kita mendapatkan informasi terkait dengan warning dari BMKG bahwa akhir tahun 2021 ini akan terjadi megatrans begitu di Banten begitu. Lempengan itu ya, lempengan begitu, ya. Itu. Nah, sekarang ini juga menjadi warning bahwa pantai selatan juga menjadi ancaman kan begitu. Nah, harusnya walaupun mudah-mudahan tidak kejadian begitu ya. Mudah-mudahan tidak kejadian, tapi kan kita nggak tahu. Yang kalau memang tahun ini namanya juga asumsi ya, perhitungan kan boleh meleset dong gitu. Ya namanya perhitungan. Tapi kalau sudah dihitung pasti akan kejadian. Nggak terjadi akhir tahun ini, nggak tahu kita kapan kan begitu. Artinya ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Maka yang hari ini kami mampu lakukan dan kami dorong adalah bagaimana OPD semuanya harus memberikan atau membuat program program itu yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, yang kami sebut dengan penguatan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Jangan uang rakyat ini nggak dirasakan sedikit pun oleh masyarakat begitu. Berarti ketika penanganan dan pasca bencananya itu OPD semua harus terlibat Bang ya. Itu tadi ya. Terus kemudian pada persoalan penanganan COVID. Tadi itu kan pencegahan. Sekarang penanganan COVID. Ada di Dinas Kesehatan leading sektor. Komisi 5 lagi. Komisi 5 lagi ya kan. Terus kemudian kita bicara pasca ya kan, terkait dengan kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat semakin terjepit, semakin sengsara, semakin susah begitu ya. Adanya kan di bantuan sosial. Nah, bantuan sosial di dinas sosial. Komisi 5 lagi begitu. Jadi kalau kita bicara tadi itu semua untuk pandemi ini ya ada semua di Komisi 5. Belum lagi satgasnya kan begitu ya. Semua ada di Komisi 5. Jadi memang ini sekalian lah sambil menyelam minum air lah ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan dan usaha teman-teman di Komisi 5 juga menjadi pahala dan keberkahan lah begitu kira-kira. Betul. Gitu Mas Adi. Tapi maksud saya gini Bang, sejauh ini kan antara kita berbicara terkait sektor pendidikan ya. Tadi disinggung pendidikan ini cukup menarik. Di Kota Tangerang, di wilayah Tangerang Raya, kenapa sampai bisa pembangunan bagus kemudian sektor pendidikannya bagus karena ditopang oleh swasta yang masuk di situ. Sementara di wilayah selatan tidak pernah baru sekarang aja ini dilalui proyek strategis nasional yang baru akan berkembang di 10-20 tahun mendatang mungkin. Nah, ini kan seharusnya pemerintah sejak dulu memperhatikan itu gitu, baik sektor pendidikannya, kesehatannya, fokus ke sana. Nah, Komisi 5 memandangnya gimana itu? Ya, jadi semua kan sebenarnya bermuara kepada perencanaan ya. Kalau kita mau saya tidak mau juga pemerintah ini disalahkan, tapi memang kalau kita bandingkan dengan swasta, perencanaan mereka itu matang dan konsekuen. Nah, kebijakannya dari atas sampai dengan ke bawah itu juga saling bersinergi begitu. Nah, kalau swasta itu kan keras. Ya, kalau atasan udah bilang A gitu. Ya, bawahan melaksanakan B pasti ada punishment. Saya berpikir bahwa perencanaan yang disusun dalam sebuah RPJMD ya harusnya juga perencanaan yang matang. Nah, tinggal sekarang ini adalah realisasi pelaksanaannya. Nah, pemerintah itu juga harusnya bisa berkaca. Kita bisa belajar dari banyak hal gitu. Nah, harusnya keras juga begitu. Apa yang menjadi keinginan pimpinan pemerintah daerah itu harus diwujudkan oleh bawahannya sampai di level paling bawah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan dan usaha teman-teman di Komisi 5 juga menjadi pahala dan keberkahan lah begitu. Betul. Berawal dari perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik juga begitu ya. Luar biasa ini Komisi 5 ini. Jadi memang tidak salah kenapa sampai misalkan dibuka hari aspirasi kemudian masyarakat mengeluh karena memang yang diurusin ini terlalu banyak. Mudah-mudahan ke depan dengan selalu semangat, kalau saya rasa kalau 85 anggota DPRD punya semangat begini, selesai urusan Banten semua kan. Amin. Gitu. Sehat-sehat terus selalu Pak Nijar, kita di penghujung acara. Makasih, sudah 30 menit lebih kita lalui. Semoga di lain kesempatan kita dapat
berdialog lagi lebih banyak. Terima kasih kepada Sobat Podcast Radar Banten. Demikian akhir kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam.